Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Baik, tema kita kali ini adalah nasihat untukmu atau pesan semesta kepadamu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu, pesan semesta kepadamu ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana pesan semesta untukmu. Sudah ada satu kartu yang keluar di sini. Kita lihat. 2. Oke. Di sini ada The Fool, ada Ten of Wands. Wow, di sini semesta ya, mungkin kamu merasa bahwa hidupmu sekarang itu lagi tidak baik-baik saja, mungkin dalam percintaan, karir, keuangan ya, ataupun dalam hubungan sosialisasi dengan orang-orang ya, sudah lebih ingin introvert, lebih ingin sendiri, lebih capek ya, kayak macam ingin tenang tanpa drama. Di sini semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih peka terhadap intuisi, perasaan jiwa. Ya, dimana selama kamu tahu bahwa itu yang terbaik, lakukanlah. Selama tidak, jangan. Selama kamu melawan intuisimu, berarti kamu sama saja mengizinkan energi negatif masuk dalam tubuhmu. Ya, kita lihat lagi di sini ada The Lovers. Kamu sudah tahu bahwa panggilan jiwamu ya, di mana kondisinya kamu tahu bahwa apakah dia jodohku, apakah dia orang yang tepat, apakah dia begini, apakah dia begitu, apakah dia akan berubah, apakah aku terima cintanya, dia akan menyakitiku. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu untuk bicara cinta, kalau memang kamu mau mencintai dan dicintai, ya berarti harus juga sudah siap untuk dibuat sedih oleh cinta. Itu komitmen. Kamu bahagia karena cinta dan bisa bersedih karena cinta. Tidak bisa kita bilang bahagia terus. Pasti ada bahagia, ada sedihnya. Kalau kamu ingin bahagia terus, ya berarti berteman aja tanpa sedih. Tapi kalau kamu mau menjadi pasangan, ya berarti harus bisa siap juga menerima sedih yang mana dia akan lakukan kepadamu atau kamu lakukan kepadanya. Ini bicara pesan semesta ya. Jadi ada yang bilang, Kak Ica, kenapa hidupku begini dalam percintaan? Ya bercinta seperti begitu. Tidak ada bilang manis terus, pasti ada juga pahitnya. Makanya dibilang apakah ada cinta tanpa syarat ataukah bersyarat? Ataukah cinta yang tulus? Dimana cinta yang betul-betul bisa memberikan pengorbanan, bukan mengorbankan pasangan ya. Jadi ada beberapa kata hati ya, saya mau sama dia, tapi kok kayak kesini-sini kok nggak nyaman, karena ke depan ini intuisimu akan lebih peka. Kamu harus bisa tahu bahwa sinyal semesta bahwa dirinya tidak pantas untukmu. Tapi logikamu, aduh saya suka dia, saya mau dia gitu. Tapi
kesialan selalu datang, rasa nggak nyaman nggak datang, ya itu berarti sudah tanda-tanda bahwa kalian nggak cocok. Jangan dipaksakan. Ke depan akan banyak masalah kalau kamu tetap bersama dengan dirinya. Jadi lebih peka terhadap intuisi. Ini pesan semesta ya. Karena kalau kamu mengabaikan perintah semesta dari intuisimu, ya siap-siap saja kamu menanggung resikonya juga. Karena keputusanmu adalah menentukan nasibmu di hari esok. Ya, apalagi bicara percintaan. Wah, ini kayaknya orang nggak beres nih. Kayaknya dia mau porotin nih, cuman hanya duitku doang nih. Kalau kamu udah tahu kayak gitu, ya sudah. Kamu yang harus mengambil keputusan. Apakah harus pisah Kak Ica? Ya itu terserah dari dirimu. Keputusanmu apa ya terserah. Di sini kan saya hanya menjawab atau membacakan kartu dari semesta tentang kepekaan intuisi. Ya. Di sini disuruh ke depan kamu harus lebih peka terhadap intuisimu. Kalau tidak, hidupmu akan terombang-ambing. Antara hati dan logikamu tidak sinkron, berarti ya jalanmu juga akan tersesat. Atau banyak dengan lika-liku dan penuh masalah. Kamu mau hidupmu tenang-tenang, ya harus sinkron dengan intuisi. Sinkron dengan kata hati. Kamu udah tahu itu jelek, ya jangan dilakukan. Kamu tahu itu bagus, lakukanlah. Hidup itu simple. Karena semua itu ada pilihan. Pilihan di mana? Di tanganmu. Yang menentukan pilihan siapa? Ya dirimu. Ya. Bicara juga tentang pekerjaan. Ya, di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih tenang. Ke depan itu kan banyak masalah dari pekerjaan, tekanan, ya. Terus mungkin ada suara-suara sumbang yang menjatuhkanmu untuk ya namanya sikut menyikut ya. Senggol menyenggol untuk menjatuhkan mentalmu dan harga dirimu ya. Ini ada ya. Jadi jangan panik. Ya. Jangan panik. Karena kalau kamu panik, kamu tidak akan mendapatkan solusi. Kamu harus lebih peka terhadap intuisimu juga. Lebih berserah kepada Tuhan. Tidak usah membela diri. Cukup dia mengamati. Atau bahkan pergi. Kalau memang kamu sudah tidak dibutuhkan di tempat itu. Kalau memang kamu merasa bahwa hubungan kamu di tempat itu tidak sehat. Bukan suruh mereka berubah. Atau membuktikan bahwa saya yang benar. Pergi aja. Masih banyak pekerjaan lain. Carilah tempatmu yang dimana kamu bisa dihormati, dihargai, diinginkan, dicintai, disayangi. Kerja itu bukan hanya sekedar kerja dapat duitnya doang, enggak. Tapi bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik antar sesama, kita bisa menjadi berkat untuk diri kita, artinya kita nyaman di tempat itu dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Pelayanan untuk orang lain, sikap kita kepada orang lain juga bagus. Bukan dengan sungut-sungut, marah, ataupun apapun. Karena sekarang itu banyak akan ada orang tuh ribut-ribut, marah-marah saja, nggak jelas. Ujung-ujungnya kamu juga ikut marah-marah ke orang lain. Jadi berantai. Nah ini hati-hati ya, karena di dunia kerja akan ada banyak penghalangnya. Orang iri, orang menjatuhkan, tukang gosip. Ya, cari-cari muka di pimpinan dengan menjatuhkanmu, lapor ini, lapor itu. Kalau kamu tahu bahwa kamu benar, silahkan mengklarifikasi dengan cara yang baik, bukan dengan keluar-keluar marah-marah atau curhat di sosmed, ya. Atau kalau memang kamu sudah tahu bahwa kayaknya nggak bisa, ya sudah, tanda kutip, resign aja, cari pekerjaan lain. Atau kamu menciptakan pekerjaan sesuai minatmu, sesuai bakatmu, sesuai passionmu, ya. Dan di sini bicara tentang intuisi yang mana semesta mau kamu lebih tenang. Ke depan banyak masalah soalnya, ya, yang akhirnya membuatmu bisa sakit dari tekanan mental dan akhirnya fisikmu juga akhirnya ya berpengaruh. Ya, harus apa? Tenang. Jangan panik. Wah, besok ini banyak-banyak PHK. Wah, besok ini kami digantikan robot. Wah, besok nih kami nggak ada duitnya lagi ya, banyak hutang. Bersiaplah dari sekarang. Dengan apa? Lebih tenang. Karena kalau kamu tenang, kamu akan mendapatkan jalan keluar, solusi. Bukan duduk diam merenung bingung. Di sini ada Four of Wands. Jadi berkat pun atau ide-ide pun kalau kamu bingung nggak akan bisa dengar, nggak bisa langsung mendapatkan ilham untuk masa depanmu. Tapi kalau kamu tenang, kamu akan bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan suruh apa kamu bikin. Ya contohnya, wah saya suruh berkebun nih, sudah berkebun. Jangan, saya kan sarjana, gengsi ya berkebun ngapain. Ya siap-siap aja kelaparan. Padahal berkebun, bertani, berternak mungkin kalau seandainya itu panggilan jiwamu, lakukan.
Untuk apa? Mungkin rencana semesta untuk mengangkat derajatmu dari pekerjaan itu. Ketimbang mungkin di kantoran, ini contoh. Ya, karena panggilan orang kan beda-beda. Ya, mungkin kamu bisa di kantoran, bisa, ya itu intuisimu harus up. Jangan pilih-pilih pekerjaan, jangan malu selama kamu benar ya, tidak mencuri, tidak merugikan orang lain, kerjakanlah. Karena yang menentukan hidupmu dan nasibmu adalah dirimu sendiri dari keputusanmu saat ini. Tuh, lebih bahagia. Selama kamu mendengarkan intuisimu, kamu akan bahagia dan dipenuhi keajaiban. Keajaiban apa? Apa yang kamu inginkan cepat terwujud. Kalau kamu sevibrasi dengan energi semesta. Ya. Kalau kamu menantang, ya berarti kamu akan banyak masalah. Jadi kamu pilih mana? Mau bahagia ataukah mau punya banyak masalah? Bahagia Kak Ica. Berarti peka terhadap intuisimu. Kalau intuisimu bilang jangan, jangan. Dia orang baik, oke. Dia orang jahat, jangan dekat-dekat. Bukan suruh dia berubah, kamu yang harus menghindar. Karena kamu yang harus melindungi dirimu, bukan kamu yang melindungi orang lain, no. Tapi kamu harus melindungi dirimu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menghindar dari orang jahat. Bukan suruh orang jahat itu berubah. Yang bisa merubah dia adalah dirinya sendiri. Kalau dia mau berubah, bukan karena kamu. Bukan kamu, gak usah jadi hero untuk orang lain. Jadilah hero untuk dirimu. Ya. Dan kehidupanmu akan jauh lebih baik. Ya. Harus lebih peka terhadap intuisi. Jangan pernah takut. Semesta bersamamu. Semesta mendukungmu. Tinggal kamu mau menerima tidak berkat Tuhan. Kamu mau menerima tidak semua yang sudah diberikan kepadamu, ya siap untuk diberikan. Kalau memang kamu sudah memantaskan diri. Jadi pantaskanlah dulu dirimu. Ya. Contohnya saya mau kaya, berarti ya jangan mental miskin. Kerja, semangat, happy. Karena uang itu, orang kaya itu gak ada yang duduk diam di tempat, terus juga melamun-melamun, sedih-sedih. Orang kaya itu agresif, jemput bola untuk menerima bisnis ini, bisnis itu, ya kerja bangun pagi-pagi. Nah itu mentalnya dulu. Ya, sama seperti jodoh. Dimana kamu harus bisa merawat dirimu, meratukan dirimu, merajakan dirimu. Supaya apa? Kamu betul-betul seperti diratukan dan dirajakan oleh pasanganmu nanti. Tapi kalau kamu gak rawat diri, ya pusing, stres, kamu sendiri pusing, apalagi orang lain. Orang gak mau dekat-dekat itu. Karena energi cinta adalah energi kebahagiaan. Dimana kamu bahagia, energi cinta itu akan datang. Selama kamu tidak bahagia, ya jangan kaget kalau yang datang juga akan membawa kesialan atau hanya datang persinggahan akhirnya membuat kamu sedih lagi. Nah ini, jadi intuisi kamu tuh harus up. Kalau kamu sudah tahu orang ini jahat, jangan dekat-dekat. Atau cut langsung. Karena di sini ada yang akan mengatasnamakan cinta padahal hanya memanfaatkan. Nah ini ya. Jadi ya yang baik dilakukan, yang tidak jangan. Ya. Nah ini pesan semesta untukmu, di mana lebih peka terhadap intuisimu. Karena yang menentukan nasibmu ke depan itu dari pilihanmu. Jadi kamulah yang bertanggung jawab atas hidupmu, bukan orang lain. Dan jangan menyalahkan orang lain. Apapun yang terjadi dalam hidupmu semua baik. Selama kamu berpikir positif, akan diberikan kebaikan kepadamu. Tetapi kalau kamu berpikir bahwa itu adalah semua yang terjadi adalah kejahatan, tidak adil, semesta jahat, Tuhan jahat, ini contoh ya, atau menghakimi diri sendiri, ya berarti kamu meminta masalah silih berganti muncul dalam hidupmu. Ya semesta kasih. Jadi fokuslah pada hal baik, supaya apa? Semesta tahu bahwa kamu mau yang hal-hal baik yang datang dalam hidupmu, maka akan diberikan. Ingat, apa yang menjadi cerminan jiwamu itu yang akan menjadi realita yang akan terjadi di hidupmu. Ya, di firman juga kan mengatakan bahwa mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, ataupun Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka hambanya. Nah itu yang kamu lakukan, berprasangka baik kepada siapapun, terutama untuk diri sendiri. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, pesan semesta kepadamu untuk lebih tenang dan lebih peka terhadap intuisimu. Karena intuisimu ke depan akan lebih up, ya. Fokuslah kepada suara Tuhan, bukan kepada suara dari orang-orang toksik. Ya, jadi fokuslah kepada suara di dalam jiwamu. Dan itu yang dilakukan. Selama kamu sevibrasi, ke depan kamu akan menjadi orang hebat. Keberlimpahan datang kepadamu dan juga kehidupanmu lebih dipenuhi dengan kebahagiaan.
Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kamu lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Bye-bye.